Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Atur akhirom dumateng para kiai, para ustaz, para masai, saha jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Monggo kaki awal kita tempat sami-sami syukur matur kepada Allah Subhanahu wa taala bil qauli alhamdulillahirabbil alamin. Ranten injang kita sami kasihipun takdir dipun qadar Gusti Allah senaosa suasana Jawa sareng-sareng saged derekaken ibadah sunah salat Idul Adha menika. Mugi-mugi rawuh kita sami tansah pikatur rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap katut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jamaah sedaya injang menika salat Idul Adha panjenengan Bapak Kepala Desa Sumigondo saged sareng-sareng rawuh teman-teman menika derekaken salat Idul Adha wonten masjid kita sedaya. Dumateng para jamaah sedaya beberapa pengumuman sepindah dalam sampaian alhamdulillah hasil perayaan hewan korban tahun itu sae lan tahun ini alhamdulillah Gusti Allah sampun maringi tobo ateges di luar masa pandemi sehingga perayaan Idul Adha saha pelaksanaan korban saged langkung sae saking tahun ingkang kepengker. Sepindah iki sampun terkumpul utawi nyerahaken ingkang terdaftar hewan kurban wonten panitia Masjid At-Taqwa. Sepindah saking Pak Abri dipun hadiahkan dumateng putra Mas Yoyo saha Mbak Eni. Nomor 3 dipun saking Ibu Sani, nomor sekawan saking Ibu Amira, nomor gangsal saking Bapak Sulkan, nomor 6 saking Bu Yandi, nomor 7 saking Mas Aldo, nomor 8 saking Pak Sukri, nomor 9 saking Pak Supri Burumaya, nomor 11 saking Bu Miaji Pak Lutfi utai Pak Mauludi, nomor 11 saking Bu Dudik Pak Solihin RD Sedunggal. Alhamdulillah kangge tabungan hewan korban berupa sapi wonten 3 kelompok sejumlah 21 orang. Menika sampun terkumpul tahun menika 3 ekor sapi saking arisan bersama utawi kelompok ingkang sampun terbentuk. Niki insyaallah sampun mlebet wonten tahun ketiga. Mila dumateng para jamaah ingkang badhe derek kelompokan utawi tabungan korban saged mulai tahun menika saged derekaken. Insyaallah per bulan Rp100.000. Niku masa 3 tahun saha per kelompok wonten 21 orang. Mila dalam sampai akan wakil saking seluruh jajaran pengurus mbok pilih panjang kerso mangke saged bergabung wonten tabungan korban Masjid At-Taqwa. Lajeng nomor tibanipun wonten titipan 1 ekor kambing saking keluarganipun Abah Saim. Kang terakhir kelolaan 1 ekor sapi saking keluarganipun Abah Saim. Lajeng wonten titipan sedekah arupi kambing sejumlah 11 ekor. Menika saking tim utawi kelompok relawan gesit Universitas Brawijaya. Nika sampun nderekaken nyengkuyung kegiatan wonten Masjid At-Taqwa. Terus mekaten para jamaah sedaya ingkang saged dalem sampaiaken bila bagi wonten jamaah ingkang badhe nitip hewan korban langsung dimawon saged dipun serahaken sabibaripun salat Idul Adha. Para bapak ibu ingkang terakhir ingkang bertindak selaku khotib saha imam ingkang menika panjenenganipun
Ustaz Iskandar SAI MPDI saking Kidowaду lan Bilal insyaallah dipun laksanaken ananda wahyu. Mekaten para jamaah sedaya mangke saged salat sok saged dipun rapiaken dipun lurusaken mangke kangge jamaah kang tasih wonten jami saged merapikan sok merapat wonten sok ingkang dari kecekapan. Mekaten kuman menapun sekhilafan akhiron ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal Idul Adha jami'atan rahimakumullah. Suhu bakum bayar syada suhu mintawa bisolah. Moga dirapatakan di pelurusan. Nun sewu saderenge kita mulai niki namung nimutaken keranten niki salat niku Idul Adha niku lak setahun sepindah ya. Nah, niki maki tata carane nggih sami kali sing-singen boten berubah. Cuma kula imutaken maki salate kali rakaat. Lajeng wonten rakaat pertama mantun takbiratul ihram. Niku berarti takbir sing pertama pembukaan salat nggih. Mantun wonten ditambahi takbir ping kita ya, pada kali kan ya. Tadi pintu niku mantun takbir ihram. Mantun kan ditambahi ping pintu niku di sela-selanya maos tasbih yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pun paham nggih? Rakaat pertama kali mantun saking dugi lenggah sing rakaat pertama kan terus jumeneng ngaten nggih. Allahu akbar. Nah niki terus dengan mandek dulu terus ditambahi takbir ping asal. Pun itu loh nggih. Di sing pertama itu sing nomor kali ping. Nah, di sela-selane maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Pun nggih paham nggih? Moga dipun tata niat. Niatipun usolli sunatan Idul Adha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini bagi panjenengan ya, kalau bagi imaman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal Idul Adha. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله
وزمرة المؤمنين رحمكم الله يعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أكل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وينصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alladhi ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa lisa'iril bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lahul mulkul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mab'utsu lin-nasi yanqidhum min kaidi syaitani wa yunjiyahum min adabin nar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini di suasana yang dingin, dibarengi dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa gerimis, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai pengejawatan daripada sikap positif orang-orang beriman kepada Allah. Bila mendapatkan nikmat, patut untuk bersyukur kepadanya. Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Baik nikmat itu kita pinta maupun tidak, Allah senantiasa tidak ada bosan-bosannya memberikan nikmat kepada kita, karena itu adalah kebutuhan manusia. Mudah-mudahan kita sebagai hamba mampu menggunakan nikmat Allah untuk menggunakan ibadah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini perkenankan kami untuk menyampaikan wasiat, ajakan marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kula panjenengan saya patuh, tunduk, taat jumaken Allah, insya Allah kula panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan minat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita oleh Allah, oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Sungguh kata Allah, sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, kepada Muhammad saat itu. Yang sekarang adalah kepada kita. Karena kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh bersyukur kepada Allah. Dalam ayatnya fasholli li rabbika washhad. Bentuk syukurnya perintah Allah itu yang pertama disuruh melaksanakan sholat. Fasholli li rabbika, untuk Tuhan. Kita melaksanakan sholat hanya karena Allah. Tidak ingin menjadi orang-orang yang terkenal tersohor dipandang, tidak ingin menjadi orang yang dihormati, tetapi kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita beribadah hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah, ikhlas karena Allah. Jadi bentuk yang pertama kita ingat-ingat perintah karena kita diberikan nikmat oleh Allah disuruh bersyukur. Yang pertama disuruh melaksanakan sholat. Fasholli li rabbika. Yang kedua adalah wanhar. Bentuk syukur yang kedua, perintah Allah, kita disuruh berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW banyak memberikan contoh teladan arahan kepada kita. Idul Adha kita tidak lepas daripada mengenang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Nabi Ismail itu putra yang soleh, bagus kelakuannya, akalnya bagus, imannya bagus, takwanya bagus. Kita disuruh itbah. Bentuknya disuruh berkurban. Karena apa? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ala innal hudiyati minal a'mali mujiyati kunji sohiba min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa kurban itu, kurban yang panjenengan lakukan, itu adalah amalan-amalan penyelamat yang menyelamatkan para pelakunya. Jadi kalau panjenengan saya sing gelem kurban, yang sudah punya kesempatan kurban, yang sudah melakukan kurban, panjenengan ikhlas, insya Allah diberikan fadilah utama oleh Allah. Panjenengan pada itu selamat kalian Allah. Ini kita sekaligus mencontoh dari apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu kepatuhan seorang anak kepada sang ayahnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita ini oleh Allah sudah banyak diberikan sesuatu. Panjenengan dikasih umur, sehat, kasih lahan yang luas, punya kekayaan, kecerdasan, ilmu intelektual, macam-macam. Maka pada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tujuan menungso niku, Allah menciptakan menungso niku ibadah. Panjenengan ingat-ingat, Allah menciptakan manusia itu agar manusia itu beribadah kepada Allah. Dalam ayat yang wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku kata Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, supaya jin dan manusia itu beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu, masalah ibadah, masalah sholat itu kebutuhan kita. Karena apa? Kita punya keinginan.
Manusia itu kepingin enak dunia, kepingin enak akhirat. Bagaimana caranya? Silakan dilakukan dengan imbang. Senantiasa kita melaksanakan doa setelah sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta baik di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita ingat, kita ingin mengharap akan kebahagiaan dunia. Bagaimana? Kerja semangat, rajin, jujur, tak boleh malas. Kenapa? Kita ingin hidup di dunia ini enak. Tapi ingat, di dalam kita bekerja ada aturan dari Allah. Wafil akhirati hasanah. Kalau kita kepingin akhirat enak, lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus balance, harus imbang. Kebutuhan dunia kita tunaikan, kebutuhan akhirat kita tempuh. Jangan kita tidak imbang. Sementara ini kerja siang malam, kita lupa dengan akhirat. Kita ingat, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masih muslimin Allah, kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan umur, kesempatan, kekayaan, macam-macam. Ini saya dalam hadis Nabi ada beberapa kenikmatan. Nikmatan itu minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tidak menghiraukan, tidak pasti melewes. Padahal itu penting. Apa itu? Nomor satu, as-sihah. Sehat itu penting. Orang-orang yang tidak datang, keadaannya sehat, bisa datang. Ada juga yang sehat tapi nggak bisa datang. Wal faragh, kesempatan. Jadi nikmat sehat dan kesempatan. Orang yang sehat tapi nggak bisa, ada kesempatan, nggak ada kesempatan, repot dulu, nggak bisa datang. Ada orang yang bisa datang, waktunya ada, tapi nggak sehat, dia hanya di rumah, nggak mampu datang. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita mumpung masih ada, marilah kita punya kesempatan, punya kepandaian, punya macam-macam. Yang punya kekayaan, alhamdulillah ada kesempatan bisa bersedekah, bisa melakukan kurban, bisa digunakan untuk ibadah dan sebagainya. Ini berarti kita menggunakan nikmat Allah yang berupa kesehatan dan kesempatan. Umur kita diberikan panjang, umur yang bagus, yang barokah itu begini. Menurut takrane Kanjeng Nabi, umure dawa lakon akeh bagus sing akeh niku berarti yakin putus. Kula balen maneh. Umure dawa kelakuan bagus ibadah akhlake bagus. Insyaallah yang selamat. Panjenengan demi selamat lakukan taat kepada Allah, itu kami dasarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah ada kaya kami hormati. Mari ibadah kepada Allah kita sepakat. Karena bagaimanapun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin lama bukan semakin muda, bukan semakin giat. Kita semakin lama semakin tua dan kita semakin lemah. Oleh karena itu kesempatan ini dalam menggunakan sehat dan kesempatan itu, marilah kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat cuma beberapa menit, kita kerja bisa seharian. Nun sewu panjenengan lek segala ibadah. Insyaallah kan gitu. Keluarganya, anak-anaknya dia cari dengan contoh yang bagus agar mereka melakukan ibadah. Kayak anak soleh, sing bahagia wong tuane pikantuk. Kalau anak sergap ibadah, kelakuannya bagus, wong tuane kantut oleh fadilah. Tidak mata ibnu Adam di kota Amalulah kita latih, sodakotin jariyah awlim kita ubih awal disorehan. Awal sore. Setiap anak Adam itu kapan anak Adam meninggal, semuanya terputus. Dunia gak digawa, keluarga gak digawa, istri suami tidak dibawa, putus.
Coba telung perkara. Siji sedekah jariyah. Iku sing besok keterangan sampeyan sampai mati. Panjenengan sedekah jariyah nang musala nang masjid nang TPQ. Fadilahnya besar. Panjenengan dekek di mangsa kangge bangun masjid. Teman-teman tidak bangun. Bagaimana dengan orang yang bersedekah itu? Setiap ada orang yang sholat, katakan misalnya 50 orang sholat dalam masjid, maka yang turun semen tadi juga kealiran pahala dari amalan 50 orang. Besoknya ada anak ngaji 60, dapat 60. Subuh ada lagi sekian orang, sekarang sekian ratus orang. Setiap dipakai yang bersedekah jariyah senantiasa mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung disempatkan kita bersedekah, mumpung masih ada. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, yang akan menghantarkan kita tidak muksikal mati, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Kita mendapatkan sesuatu ilmu dari majelis taklim, dari khutbah, dari pendidikan macam-macam. Monggo diingat-ingat, jadikan ilmu, lakukan. Adakan perubahan sikap kita sebagai taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang akan menghantarkan kita walaupun kita nanti sudah mati adalah kawalu soleh menjadi ulang, anak yang soleh, anak sifatut yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka ajarkan kepada anak kita walaupun dengan Fatihah. Biasakan anak kita hari Kamis kita bersama-sama mungkin membaca Yasin atau mungkin Fatihah bersama setelah sholat untuk para keluarga kita yang sudah tidak ada. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kita banyak dosa. Tidak layak dengan kita harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa kita butuh penentuan selamat untuk hasanah fil akhirah, selamat di akhirat nanti. Tidak lain hanyalah pertolongan kita dan tergantung pada amal perbuatan yang kita lakukan terhadap Allah selama kita hidup di dunia ini. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Allah menilai ibadah seseorang tidak melihat kau anak siapa, keturunannya mana, ganteng apa tidak, pejabat apa tidak, pakaian bagus apa tidak. Allah menilai keikhlasan seseorang itu tidak melihat dari keturunan, gambar, ketamanan, kecantikan dan sebagainya. Tidak. Yang dilihat oleh Allah adalah walakin qulubikum. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hatimu wa amal itu, dan apa yang kamu lakukan ikhlas atau tidak. Sedekah ke masjid ikhlas, alhamdulillah, tidak usah dicinta-cintakan. Yang menilai adalah Allah. Kita sholat, jangan melihat orang misalnya gondrong kemudian dianggap jangan. Belum tentu. Terkadang orang begini lebih baik dari kita. Karena Allah memandang hati dan amal perbuatan yang kita lakukan, di samping itu ikhlas apa tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini buku kita masih ada. Besok kita belum tentu ada. Ada orang luar mengatakan dan waktu di Jum'ah buat juga ini. Jangan menunda waktu besok apa yang dapat Anda kerjakan hari ini. Kita sekarang sempat, besok belum tentu sempat. Sekarang kita longgar, belum tentu besok kadang-kadang kita besok repot. Banyak acara muda dan sebagainya. Apa kita besok masih ada? Belum tahu. Karena lakukanlah sekarang mulai. Marilah kita ke masjid, marilah kita sholat di rumah misalnya. Kalau ada temannya yang baru sholat mungkin jangan mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaannya, maka ikutlah berbahagia. Teman saya, saudara saya, alhamdulillah sekarang. Jangan sampai kita berikan kata-kata yang membuat mereka itu besok tidak mau ke masjid. Tapi kita berikan motivasi, kita dekati, kita banyak silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi banyak fadilahnya. Man ahabba ayyun sallallahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atani falyasirrahim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasirrahim, kata Rasulullah. Sambunglah tali persaudaraan. Maka masyaallah subhanallah, marilah kita senantiasa untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita. Amin Allahumma amin. Nah, sebagai action kita
dalam kehidupan sehari-hari. Karena rupanya di daerah ini mulai berkembang bagus. Saya walaupun demikian ikut berbagai dan senang melihat informasi yang saya dengar. Mari kita biasakan 4 hal. Allah menciptakan manusia itu dibekali dengan 8 sifat. 8 hal. 4 hal menuju surga, yang 4 hal menuju neraka. Kita pilih yang surga. Ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? 1. Terapkan wajhun malikun. Biasakan wajah berseri menyenangkan hati orang lain. Jangan cemberut, jangan bermuka yang menakutkan. Yang kedua, walisanun fasihun. Kita biasakan menggunakan lisan dengan sebaik-baiknya. Lisan yang fasih, yang benar, mudah melafalkan Al-Quran, mudah zikir, mudah memberikan nasihat yang bagus. Yang ketiga, wayatun sahiyun, tangannya ringan, gampang dulu. Yang keempat, waqal bunqadiyun, hati yang senantiasa takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertakwa kepada Allah, kita yakin apa yang dilakukan oleh manusia pasti dipandang oleh Allah. Yang bagus, yang buruk, semuanya dipandang oleh Allah dan semuanya tercatat. Besok harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya di dalam penutupan khutbah ini, pokok 3 dengan ada 3, wahai para jamaah sekalian, ada 3 hal yang apabila manusia itu melakukan, modelnya bagus. Katakan Nabi, kalau firman kunna fi hasabu bisapa yasir wa adkhalahu jannah wa adkhalahu jannah bi rahmatihi. Katakan Nabi, 3 hal yang apabila dilakukan oleh manusia, saya sampaikan pelan untuk bisa direnungi, dinikmati, dijadikan ilmu. 3 hal yang apabila bisa dilakukan oleh manusia, maka bagi yang melakukan 3 hal itu akan khasabahullahu yaqin, khasabayasur. Allah akan meringankan hisabnya, meringankan perhitungan amalnya besok, diringankan beliau. Fadilah yang kedua, wa'ala jangan dirahmati, dan orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Apa itu 3? Sahabat bertanya, "Qalu, wa ma hiya ya Rasulullah?" Niku nopo kanjeng Nabi 3 perkara niku yang sudah saged ngentengaken hisab, dadosaken kula mangke badan dipun lebetaken suatu waqalu wa ma hiya ya Rasulullah. Nopo niku Gusti? Kula kepengin semoga ora iku jawab kali kanjeng Nabi. Iki gampang kula sampeyan tapi kelakuannya apa? Kanggo diring-iring. Nomor 1. Tukti man haulaka. Loman nang wong sing medhit. Wahir. Kita oleh Rasulullah diajari untuk menjadi dermawan, suka berbagi, suka memberi, terutama kepada orang yang pedih dengan kita. Jadi orang pedih kita balas dengan loman. Kapan kita ucapkan prakteknya yang aneh, tapi setidaknya kita berusaha untuk mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga kita dibiasakan untuk bersedekah dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah watasiluman kotoaka, menyambung, kita mau menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang akan memutuskan persaudaraan dengan kita. Orang dulur kayak retak dan disambung cepat, itu bagus. Karena apa? Kalau perhubungan silaturahmi itu pedot, inna wa la yadri la ilaha qiyamah wa tiquraqi bajarus. Besok di hari kiamat Allah tidak akan memandang kepada 2 golongan orang,
Yang pertama adalah qati'ur rahim, wong sing pedhot seduluran. Jangan-jangan dinikmati. Besok yang tidak dilihat oleh Allah dari kiamat, qati'ur rahim, wong sing pedhot seduluran. Nomor 2, wajah syuh, orang yang berbudi pekerti buruk akhlake elek. Hal ini monggo kita perhatikan. Kita sambung silaturahim, kita berusaha untuk memiliki sikap akhlak yang baik, yang mulia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wataku amman dolamaka. Artinya urok, memaafkan saudara, teman lain, tetangga, sahabat, kerabat yang melakukan kesalahan kepada kita. Mereka belum minta maaf kepada kita, tapi kita sudah memaafkan. Itu kata Rasulullah mulia. Barang siapa yang bisa melakukan 3 hal yang tadi, maka disyukuri Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kisah kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dimasukkan dalam surga Allah dengan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang kami hormati. Demikian akhlak baik dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat keberkahan dan mudah-mudahan kita dalam menjalankan hidup ini bisa kita berjalan dengan sebaik-baiknya dan akhirnya kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Barakallahu fiikum. Wa ya rasulullah innahu ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza junda wa zaman abzab wa'dah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa nahana 'anil tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabil ladina salaku ala sabilil huda wa taqwa. Amma ba'd, ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat al-mu'minin musibun wa ya qadil hajat. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah, inna Allah yaqulu bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Udzukurullaha ni'matan waskuruhu yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la tadhurru ya akbar. Assalamualaikum